Halo teman-teman Serabi Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba-Serbi Pajak. Untuk kali ini saya akan menginfokan sedikit ya tentang sekilas tentang e-faktur pajak 4.0 sebelum nanti kita akan membuat video lagi untuk cara menginstal e-faktur 4.0. Nah, di sini di PDF yang saya dapat dari DJP ya teman-teman, faktur pajak itu diatur di pasal 12 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 03/PJ/2022 sebagaimana telah diubah dengan Per 11/PJ/2022. E-faktur itu adalah faktur pajak yang dibuat dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan atau ditentukan oleh DJP dan dicantumkan tanda tangan berbentuk elektronik. Jadi kalau kita pakai aplikasi e-faktur ini tanda tangannya udah nggak perlu cap basah lagi ya, tapi sudah secara elektronik. Nah, kehadiran e-faktur ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyalahgunaan faktur pajak seperti penerbitan faktur pajak oleh wajib pajak yang tidak berhak atau bukan PKP. Nah, ini banyak ya teman-teman case-nya sebelum DJP ini merilis e-faktur web atau e-faktur desktop, banyak banget pengusaha-pengusaha yang nakal ya. Dia ketika melakukan penjualan, dia itu menerbitkan faktur pajak. Nah, karena apa tujuannya teman-teman dia menerbitkan faktur pajak? Karena agar nilai salesnya itu tentu bertambah. Kalau kita ngejual itu kan DPP atau nilai jual dari produk atau jasa yang kita jual itu nanti akan ditambah dengan PPN. Kalau waktu itu sebesar 10% ya teman-teman ya. Nah, ini banyak sekali PKP yang pengusaha-pengusaha yang nakal atau UMKM-UMKM yang nakal. Mereka itu belum PKP, mereka itu nggak mendaftarkan PKP, nggak membuat nggak melaporkan PPN-nya ke DJP, tidak membayarkan PPN-nya ke negara, tetapi ketika mereka melakukan penjualan, di invoice penjualannya itu mereka mencantumkan PPN dengan tujuan agar sales atau pendapatan yang mereka dapatkan itu lebih besar. Nah, karena banyak case yang seperti itu dan tidak terrecord oleh DJP atau tidak bisa ditemukan, tidak bisa dilacak oleh DJP, makanya DJP itu merilis aplikasi e-faktur desktop agar pengusaha-pengusaha nakal tersebut itu bisa terlacak. Nah, selain itu, terbitnya faktur pajak fiktif itu juga merupakan case yang sering ditemukan ya, ketika pada saat itu belum ada e-faktur, aplikasi e-faktur pajak. Lalu juga ada muncul faktur pajak ganda. Nah, kalau sekarang itu teman-teman, di e-faktur itu nanti ada namanya nomor NSFP atau nomor seri faktur pajak. Nanti kita akan buat tutorialnya gimana cara dapetin NSFP. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi e-faktur, nomor NSFP setiap pengusaha kena pajak itu selalu berbeda-beda. Bahkan teman-teman bayangin misalkan ada satu pengusaha pajak atau PKP, katakanlah PTA. PTA itu di bulan ini melakukan penjualan sebanyak 100 item, 100 penjualan. Mereka membuat 100 invoice. Nah, setiap invoice-nya itu memiliki kode faktur pajak yang berbeda-beda. Jadi mereka tuh nggak bisa tuh kalau misalkan mereka mau ngadalin gitu ya, karena kan kalau misalkan kita ini udah mendaftar sebagai PKP, kita ada kewajiban untuk membayar PPN ke negara, PPN atas penjualan kita. Misalkan ada PKP yang mau nakal gitu, dia nih udah ngejual, udah nerbitin ya invoice misalkan nomor 1. Dia udah nerbitin invoice nomor 1, dia buat faktur pajaknya dengan kode NSFP sekian. Lalu ketika penjualan selanjutnya, invoice yang kedua, misalkan dia nih nggak mau nih bayar PPN ke negara gitu, dia pengen uang PPN yang dibayarkan dari customernya itu diambil aja sama dia, nggak mau dia laporin nanti ke DJP, nggak mau dia bayarin ke negara. Lalu misalkan dia ngadalinnya dengan buat atau dengan mengedit faktur pajak sebelumnya, jadi satu nomor NSFP tapi dia edit sama dia, misalkan nominalnya sesuai dengan nominal di invoice nomor 2. Nah, itu nggak bisa teman-teman, karena di aplikasi pun ketika kita membuat dua faktur pajak untuk nomor NSFP yang sama itu sangat tidak mungkin. Lalu seandainya pun kita mau edit, kita buat dua faktur dengan satu NSFP yang sama, itu nanti akan ketahuan di sistem DJP karena ngelink. Jadi memang di sistem e-faktur kita itu nggak muncul
nomor seri faktur pajaknya yang kita buat atas invoice nomor 2. Tapi di customer kita, di pembeli kita, nanti dia akan bisa melihat namanya di pre-populated faktur pajak masukan. Nah, ketika dia melihat di pre-populated pajak masukan, dia tidak menemukan faktur pajak atas invoice nomor 2 yang dia beli ke kita. Nah, itu biasanya tuh akan bermasalah tuh. Nanti akan ditanya, si pembeli harus berhak menanyakan kenapa ini kok nggak dibuat faktur pajaknya, atau ada faktur pajaknya tapi kok di sistem saya nggak muncul di pre-populated. Itu indikasi kecurangan. Jadi kita itu sebagai PKP, kalau udah kita jadi PKP, kita tuh harus sangat-sangat teliti ya teman-teman, apalagi kalau kita tuh posisinya sebagai pembeli. Karena seringkali saya menemukan banyak penjual itu melakukan kecurangan. Biasanya mereka itu hanya mengedit faktur pajaknya aja menggunakan aplikasi foto editor. Jadi kalau setiap kali kita itu mau beli barang, sebelum kita menjual, sebelum kita membayar barang yang kita beli dari pembeli kita, pastikan dulu kita cek kelengkapan semua berkas-berkasnya, baik itu dari invoice, dan yang terpenting adalah faktur pajak. Kita harus mengeceknya di aplikasi e-faktur Desktop di menu pre-populated faktur pajak masukan. Kita harus cek di situ. Kalau tidak ada, jangan kita memberikan uang kita ke penjual kita. Sebagai pembeli kita harus cerdas ya teman-teman. Nah, itu aja. Sekian dari saya sekilas tentang e-faktur, kenapa DJP mengeluarkan e-faktur pajak Desktop. Next kita akan membahas tentang manfaat e-faktur dan cara menginstal aplikasi e-faktur Desktop 4.0, baik itu baru pertama kali menginstal maupun hanya update database. Sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman jangan lupa, mohon bantuannya untuk di like dan subscribe channel ini untuk agar teman-teman dapat belajar lagi tentang pajak dan teman-teman bisa dapat notifikasi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.